Salam jumpa sahabat Askara, senang lagi berjumpa dengan sahabat Askara dimanapun berada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya, mungkin masih ingat ya, Yohanes Madu dalam program Inspirasi. Dan kali ini saya mengajak sahabat Askara untuk berbincang tentang satu hal yang mungkin pernah kita pikirkan, pernah kita rasa-rasakan ya. Itu bagaimana kalau kita memperbanyak teman. Nah, ini temanya mungkin berbeda ya. Orang bilang kadang-kadang banyak musuh, tetapi sekarang kita balik banyak teman. Karena ada satu penelitian yang mengatakan bahwa paling tidak punya 1.000 teman itu sedikit. Waduh, bayangkan ya, 1.000 teman ya. Tetapi kalau punya satu musuh itu terlalu banyak. Nah, coba sekarang sahabat Askara, coba pikirkan, coba rasakan kira-kira punya berapa teman. Boleh dihitung-hitung ya. Karena ada satu penelitian yang mengatakan bahwa orang itu bisa berteman kurang lebih 150 teman. Tetapi ingat, dari 150 teman itu yang paling dekat itu hanya paling banyak itu 5. Artinya 5 orang aja lah paling banyak. Coba lihat orang kumpul-kumpul 5 orang, 4 orang, itu ya teman-teman dekat dia. Walaupun dibilang banyak teman, tapi biasanya teman begitu saja, hanya ngobrol-ngobrol. Tapi kalau namanya teman dekat, teman untuk curhat, itu paling banyak 5. Bahkan orang bilang dalam pengalaman hidupnya dia cuma punya teman 1 saja. Nah, enggak apa-apa, yang penting dia ada teman. Karena itu sahabat Askara, teman itu kadang-kadang seperti orang itu bilang diperlukan, ya tidak diperlukan. Karena ada tempat untuk curhat, ajak ngopi, ngobrol-ngobrol, ya karena saya suka mancing, ngobrol mancing gitu ya. Tergantung apa topiknya. Itu teman. Kadang-kadang kalau nggak ketemu kita rasanya bagaimana? Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Tetapi tahukah sahabat, lawan dari teman itu adalah musuh. Mengapa orang punya musuh? Ini pertanyaannya. Coba kita pikir-pikir. Kenapa kita punya musuh? Kita punya musuh mungkin karena kita itu merasa nggak cocok dengan dia. Atau pendapat kita nggak sejalan. Atau punya musuh biasanya dikaitkan dengan orang itu mengancam kehidupan kita. Membuat kita nggak senang, membuat kita nggak nyaman, membuat kita frustasi dan sebagainya. Sehingga orang-orang seperti ini kita jauhi, kita hindari. Sehingga kalau punya musuh itu berarti kita ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah mengakui, ya. Kita merasa, saya nggak punya musuh kok. Tetapi kalau orang itu dibicarakan di depan kita mulai panas, mulai nggak senang, kita mulai negatif. Nah, itu tandanya itu musuh kita sebenarnya. Makanya ada orang bilang kalau malam kita pikir siapa. Kalau kita mikirkan itu ada 2 kemungkinan. Itu orang yang paling dekat dengan kita atau orang yang membuat kita susah. Nah, kalau mau tidur itu, coba bayangkan kalau mau tidur itu ada nggak? Kadang orang itu membuat kita susah. Nah, itu berarti kita anggap sebagai yang memusuhi kita. Tetapi ada juga orang yang kita anggap sebagai orang yang menyenangkan kita. Berarti itu kita anggap sebagai sahabat kita. Sekarang tinggal pilih. Kita pilih punya banyak musuh atau punya banyak teman. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita punya 1.000 teman itu terlalu sedikit, punya 1 musuh itu terlalu banyak. Bahkan hasil penelitian mengatakan kalau punya teman itu paling banyak itu 5, paling banyak. Kalau bilang saya punya 10, ya nggak dekat semua lah. Tapi 5, bahkan lebih dekat 3, ada yang 2 itu dekat sekali. Makanya kemana-mana selalu sama dia. Coba perhatikan. Pasti kita biasa begitu. Karena itu milikilah teman. Nah, sekarang yang menjadi pergumulan kita, orang bilang begini loh, saya punya banyak teman, tetapi di dunia maya, gimana nih? Pengikut saya ada 2 juta. Atau pengikut saya ada 2.000, banyak sekali. Teman saya banyak. Apakah teman-teman di dunia maya itu salah? Tidak salah. Tapi ingat, teman-teman di dunia maya itu dia tidak akan bisa tolong kita. Dia tidak bisa jenguk kita pada saat kita sakit. Tetapi teman-teman yang nyata, yang selalu kita ajak, kadang-kadang mungkin kita bertengkar, kadang-kadang kita nggak cocok. Tapi orang-orang seperti inilah yang akan menemani kita. Mungkin pada saat kita susah,
kita sakit atau kita ada masalah, dia yang pertama-tama akan menolong kita. Karena itu miliki teman, karena dengan memiliki banyak teman, maka itu akan menguntungkan kehidupan kita. Dan jangan berlomba-lomba untuk memiliki banyak musuh ya, karena kalau kita memiliki banyak musuh, itu berarti kita sedang menutup banyak pintu berkat, menutup banyak hal-hal kesempatan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah sahabat Askara, coba sekarang kita pikirkan dalam program ini, karena ini sangat simpel. Coba bayangkan, kira-kira kita punya berapa musuh? Wah, saya punya 2, saya punya 1, saya nggak punya. Oh bagus, nggak punya. Tetapi punya 1 pun dikatakan itu terlalu banyak. Karena itu kita berjuang, ayo berjuang supaya perbanyak teman kita, supaya energi positif kita itu kita tularkan untuk apa ya? Hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan selalu ingin punya musuh. Memang kita punya pendapat, kadang-kadang tidak sejalan. Mungkin orang nggak suka sama kita, tetapi jangan membiasakan diri kita memusuhi orang. Karena kalau kita memusuhi orang, maka bawaannya apa? Kita selalu negatif terhadap orang lain. Kalau negatif terus, maka kita tidak akan bisa berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan ini. Mari saya mengajak kita untuk memiliki banyak teman, perkecil musuh, bila perlu hilangkan musuh-musuh itu, jadikan teman supaya hidup kita semakin berkembang. Kiranya program ini berguna untuk kita semua. Jika sahabat ingin memberikan komentar atau memberikan unek-unek boleh ya. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.